teman-teman, punya nggak sih temen yang kalau misalkan kita cerita sama dia nih, kayaknya feedback dia tuh bikin kita nyaman banget, kayak dia ngedengerin kita banget. Terus andai kata dia ngasih solusi ataupun tanggapan, kayaknya kata-kata itu adalah kata-kata yang emang kita butuhin banget, yang emang kita seneng banget ngedengernya. Punya nggak? Kalau misalkan iya, bisa jadi orang itu punya soft skill yang akan kita omongin di apps kali ini. Apa itu? Itu adalah empati. Penasaran? Tetap di podcast Ngoceh 30 Hari Project Ramadan dari gue, Nidika Ashiwa. Enjoy! Jadi apa sih Nat? Empati itu, gue akan mulai dengan pengertiannya. Empati adalah kemampuan untuk membayangkan diri kita berada pada posisi orang lain. Makanya kita nyaman banget nih. Kita lagi cerita, gue abis putus sih sama pacar gue. Dia nggak menjudge, dia nggak menstigma kita sebagai orang yang lebay ataupun elah galau mulu lu. Enggak, tapi dia justru bilang, oh iya, kenapa? Kok bisa? Dia langsung menyarankan sesuatu. Udah, lu jangan terlalu sedih, jangan bikin lo rugi dengan keadaan ini. Lo ayolah berbenah diri dan segala macam feedback dia, termasukkan dia itu adalah sesuatu yang benar-benar kita butuhkan, benar-benar ingin kita dengarkan dan emang benar-benar bisa membawakan feedback positif ke diri kita. Jadi dia kayak ngerti banget posisi kita, ngerti banget kondisi kita. Itu adalah empati. Jadi empati tinggi ini mudah meningkatkan hubungan interpersonal. Ya iyalah, kalau ini bisa meningkatkan hubungan interpersonal. Ya iyalah gitu kan. Siapa sih yang nggak suka sama orang yang seperti ini? Jadi dia pasti banyak orang yang senang cerita sama dia karena mampu mengerti keadaan orang lain. Tapi Nat, apa sih, ada gak sih bedanya empati dengan simpati? Tadinya gue juga mikir empati sama simpati itu sama gak sih? Serupa gak sih? Apalagi sama-sama ya agak sound similar gitu kan. Tapi ternyata beda teman-teman. Jadi gue sedikit jelasinnya di sini. Kalau simpati itu dia kayak iya sih ngerti sedihnya kita, tapi dia tidak bisa memposisikan diri berada di keadaan kita gitu. Sedangkan empati dia ngerti kesedihan kita, dia simpati gitu, maksudnya ngerti kesedihan kita dan dia bisa menempatkan dirinya di posisi kita, mengerti apa yang kita rasakan gitu. Let's say kayak gini, ada seseorang yang baru kehilangan ayahnya gitu kan. Orang yang simpati akan bilang, sabar ya, gue juga pernah kok kehilangan ayah, lu jangan sedih-sedih kayak gini, lu pasti bisa bangkit lagi ya, semingguan, 3 mingguan lu pasti bisa lah. Itu simpati. Dia bilang kalau misalkan 3 mingguan, 4 mingguan lu pasti bisa, lu bangkit semangat lagi. Dari mana dasarnya dia berkata seperti itu? Dia memang bisa ngerti kesedihan orang yang baru saja kehilangan tersebut, tapi dia tidak bisa memposisikan keadaan yang mungkin keadaannya temannya ini berbeda dengan keadaan dia. Mungkin dia memang pernah kehilangan ayahnya juga dan dia memang bangkit lagi setelah 3 minggu kehilangan ayahnya, tapi kan keadaan dia nggak sama dengan temannya yang baru kehilangan tersebut. That's why simpati berbeda dengan empati. Empati saat dia mendekati orang yang baru kehilangan ayah, sabar ya, kamu jangan sedih ya, gini-gini, terus kamu gimana sekarang untuk nyari uang, pakai dapat pendapatan. Karena orang yang punya empati tinggi ini tahu bahwa orang yang kehilangan ayahnya ini main income-nya tuh pendapatan utama keluarganya berasal dari ayahnya. Jadi dia langsung menanyakan hal tersebut kayak gue bantu ya gini-gini, lu bisa kok kerja di tempat gue atau gimana gitu kan. Jadi dia langsung tahu gitu sebenarnya orang ini nggak cuma sedih karena kehilangan, tapi sedang memikirkan masa depannya saat ayahnya ini nggak ada, itu gimana ya kayak gitu. Jadi dia berpikir lebih jauh, berpikir lebih ke kondisi yang dikhawatirkan saat kehilangan. Sedangkan simpati cuma berpikir tentang kehilangan. Jadi dia nggak mau pakai kacamata si orang yang kehilangan ini. Sedangkan empati dia pakai kacamata orang ini. Sama-sama sedih, sama-sama merasakan kesedihannya, tapi bedanya yang satu bisa memposisikan diri di orang yang kehilangan ini, satu enggak gitu. Itu bedanya simpati dan empati. Jadi empati itu lebih deep daripada simpati, lebih sustainability ataupun berkepanjangan, berkelanjutan ketimbang simpati. Oke. Pertanyaannya sekarang, kenapa sih penting kita punya empati yang tinggi? Karena gini, teman-teman tahu lah kalau misalkan sekarang teknologi itu udah sangat berkembang. Gue udah berapa kali ngomong ini, teknologi itu berkembang sehingga kadang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Nah, saat orang punya empati,
Kalau orang zaman dulu mungkin lebih mudah gitu, misalkan ada seseorang kehilangan, kita datang ke rumahnya, terus kita peluk segala macam, kita mudah untuk berempati segala macam secara offline gitu kan. Sedangkan di dunia teknologi sekarang ini akan lebih sulit melakukan empati itu, karena kita terbatas oleh jarak. Nah, empati ini akhirnya tetap diperlukan supaya gimana caranya, walaupun kita terbatas oleh jarak, kita tetap mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain di sebelah sana, ataupun orang yang jauh yang tidak kita temui setiap hari. That's why empati ini perlu. Kalau misalkan ada orang yang empatinya rendah ataupun nggak punya empati bahkan sama sekali, dia akan kesulitan untuk bisa mempunyai hubungan yang baik dengan orang-orang yang tidak dia temui tatap muka setiap harinya. Itu kenapa penting banget. Dan kenapa empati itu penting banget di dunia kerja. Di sini gue mau baca bahwa dalam studi Hay McBurr dari 38.000 pimpinan dan organisasi mereka, gaya kepemimpinan yang sangat bergantung pada empati ternyata dapat menciptakan budaya perusahaan yang lebih positif dan mencapai hasil yang jauh lebih besar. Loh, kenapa kok perusahaannya bisa lebih maju saat pemimpinnya punya empati yang tinggi? Karena karyawannya itu ngerasa lebih nyaman sama pemimpinnya seperti itu. Lalu saat dia nyaman, dia akhirnya menyumbangkan ide-ide segar yang mendorong maju perusahaannya. Serta karyawan ini nggak ngerasa ditolak, plus ngerasa dihargai. That's why kalau misalkan kita punya empati itu penting banget, karena ini berpengaruh dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, orang-orang around us gitu. That's why kalau misalkan teman-teman mimpinya adalah punya perusahaan ataupun jadi businessman dan segala macam, ya empati ini adalah salah satu kunci yang harus teman-teman miliki supaya banyak orang yang nyaman kerjasama dengan teman-teman. That's it. Lanjut ke penghalangnya. Kenapa sih ada orang yang gak punya empati? Kenapa ya? Apakah dia robot ataupun gak punya hati? Enggak sih. Sebenarnya penghalangnya di sini dikatakan ada 3. Yang pertama, dia tidak bisa memahami konteks. Dia gak tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dia lakukan. Tidak bisa kalau misalkan ada orang gitu kan marah gitu, dia gak bisa mengidentifikasi kenapa orang ini marah. Kalau ada orang sedih, nangis, dia tidak bisa mengidentifikasi kenapa orang ini nangis. Itu penghalang utama kalau misalkan orang gak bisa berempati. Yang kedua, tidak peka terhadap hal-hal yang tidak dikatakan. Ini nih, karena kalau misalkan kita ngadepin sesama perempuan, ya kan? Perempuannya kadang dia lebih suka nge-hide dan dia lebih suka orang menebak sebenarnya apa yang dikatakannya. Nah, kalau misalkan kita nggak punya kemampuan ini, terkadang kita akan lebih susah untuk berempati sama orang lain. Jadi lebih peka lah teman-teman. Dan yang ketiga, ego kita tuh terlalu tinggi untuk bisa memahami keadaan orang lain. Selalu berpikir bahwa kita yang benar dan orang lain lah yang punya masalah. Yang kayak gitu akan membuat kita susah untuk ngerti keadaan orang lain. Itu adalah penghalangnya. So, cara kita supaya kita bisa berempati sama orang lain? Yang pertama, coba untuk membaca raut wajah. Orang sedih, ya pasti gini. Orang marah, muka gue aneh banget. Ya pokoknya kita harus pandai membaca raut wajah. Setiap ekspresi, setiap emosi itu punya ekspresinya masing-masing. Mulailah teman-teman sering-sering ngebaca raut wajah. Yang kedua, aktif mendengarkan. Tuhan menciptakan 2 telinga dan 1 mulut dengan tujuan supaya kita lebih banyak mendengarkan orang lain ketimbang berbicara. Jadi teman-teman harus lebih aktif mendengarkan. Yang ketiga, penyelamatan total. Maksudnya gini, kalau kita tahu ada seseorang yang sedang kesusahan atau dia mengalami masalah di dunia kerja ataupun dunia nyata, ya lo nyelamatinnya secara total, bener-bener deep, cari tahu permasalahannya apa dan coba bantu selesaikan sampai ujungnya. Itu cara untuk bisa berempati. Yang keempat, membangun kesadaran diri dan fokus. Kesadaran diri artinya lebih peka gitu, lebih tahu kalau misalkan ini ada kondisi seseorang yang perlu bantuan gitu kan. Mainkan EQ-nya teman-teman, jadi emosinya teman-teman tuh bisa lebih peka sih omongannya ya. Kalau misalkan ada orang yang marah, ya jangan dibiarin gitu aja atau berpikir ntar juga diem sendiri, ntar juga baik sendiri. Jangan, justru itu dideketin dan mainkan emosi teman-teman. Mikirin, coba ya gue jadi keadaannya di dia, wah kasihan banget kayak gini. Dengan kayak gitu teman-teman bisa membangun empati teman-teman dengan lebih baik lagi. Apalagi HRD nih, HRD biasanya harusnya punya empati yang lebih tinggi ketimbang dengan divisi-divisi lainnya, karena harusnya HRD kan adalah orang ataupun bagian ataupun divisi yang bikin orang stay lama di perusahaan tersebut, ya kan. Jadi empati ini memang penting banget untuk dimiliki supaya perusahaannya
punya orang-orang yang solid dan langsung maju melangkah ke depan, gak cuma ganti-ganti karyawan terus gitu. Nah, di sini kembali lagi, biasalah di buku ini kan disebutin langkah-langkah untuk berempati. Yang pertama, perhatikan situasi ketika Anda menunjukkan empati. Jadi kalau misalkan teman-teman mau berempati, ya teman-teman perhatikan juga gitu keadaannya. Apakah teman-teman perlu berempati dengan keadaan tersebut? Kalau misalkan teman-teman berempati dan menunjukkan respons, apakah ini akan membawakan feedback positif terhadap teman-teman. Jadi jangan sembarangan juga kalau misalkan kita mau berempati sama orang lain. Yang kedua, apa yang terjadi ketika tidak ada empati? Kalau misalkan ada satu teman di divisi teman-teman nih, ataupun satu orang di kelas ataupun perkuliahan gitu kan, dia tiba-tiba left group karena suatu keadaan ataupun suatu masalah. Nah, coba teman-teman bayangin kalau misalkan teman-teman gak berempati sama orang ini, apa yang akan terjadi? Apakah orang ini akan jadinya kasihan ya, gak bakal ada teman, ataupun dia akan ketinggalan pembelajaran, ataupun kelas rasanya tidak akan nyaman ya, atau di divisi itu rasanya tidak nyaman. Nah, coba teman-teman bayangkan itu. Kalau misalkan dengan teman-teman tidak menunjukkan empati, apa yang akan terjadi? Kalau misalkan ternyata efeknya negatif, ayo tunjukin empatinya kayak gitu. Jadi kita dengan ngebayangin dan kita takut dan aduh kayaknya gue gak mau kayak gitu, akhirnya ini mendorong jiwa kita untuk berempati. Lalu yang ketiga, mulailah mendengarkan. Kalau misalkan orang berempati itu, kalau bisa jangan motong pembicaraan orang lain saat dia sedang curhat. Karena dengan kita nggak motong, biarkan mereka mengeluarkan emosinya, kita akan lebih mudah untuk memahami kondisi dia dan apa sih sebenarnya yang dia butuhkan. Yang keempat, mulai merawat diri. Karena tadi kita lebih banyak ngedengerin orang lain, artinya kita juga jarang ngomongin tentang diri kita ke orang lain. Biasanya seorang yang berempati tinggi akhirnya dia meng-hide dirinya sendiri dan lebih prefer untuk ngedengerin cerita orang lain. Nah, caranya supaya untuk bisa seperti itu, karena kayaknya nggak kuat gitu kan, caranya adalah dengan merawat diri sendiri teman-teman, supaya kita jadi beban, kita jadi kayak tong sampahnya orang lain akan permasalahan mereka. Dan jangan sampai kitanya jadi stres gitu kan, padahal kita maunya niatnya nolongin orang lain, ya nggak sih? Lalu yang kelima, memperlambat. Caranya supaya kita bisa merawat diri, kita juga memperlambat maksudnya apa? Kayak reflect to yourself gitu kan, take a deep breath, terus kayak ya udah jangan terpancing emosi ataupun amarah dan segala macam, cobalah berempati karena lebih banyak give gitu kan, gak usah kemakan segala macam, coba ya pokoknya gitu deh, memperlambat segala hal supaya bisa kita kayak care sama diri kita sendiri sebelum care sama orang lain, supaya kita bisa menciptakan stimulus yang positif dengan cara berempati. Yang keenam, latihan. Ini memang sulit banget, berempati itu memang sulit banget, tapi dengan sering latihan ya praktis gak pernah mengkhianati hasil kan. Jadi terus latihan untuk peka sama sesama dan bisa menganalisis sebenarnya apa sih yang orang yang punya masalah ini butuhkan gitu. Yang ketujuh, menjadi lebih baik dalam membaca wajah dan bahasa tubuh. Ya tadi gue bilang, wajah itu benar-benar menunjukkan banget emosi seseorang, dan bahasa tubuh. Kalau ada yang banting-banting, ya pastilah dia berarti lagi marah gitu kan. Ataupun ada yang diem aja, bisa jadi dia lagi sedih. Mencoba untuk menafsirkan hal tersebut dari orang lain. Berpikir, langsung yang ke-8 ya. Berpikir tentang hasil gini, misalkan ada satu orang gitu kan, dia lagi cerita, gue abis putus sih sama cowok gue gitu kan. Nah, hasil apa nih yang teman-teman pengen terapkan ke temannya ini gitu kan. Wah, misalkan gue kan ada si A cerita sama gue, Net, gue abis putus nih sama cowok gue. Oke, gue mikirkan apa ya hasil yang pengen gue terapin ke dia. Gue pengen banget dia untuk melupain cowoknya. Itu adalah hasil yang gue harapkan. Akhirnya gue menciptakan gimana caranya empati gue ini bisa mendorong dia supaya melupakan cowok ini. Karena kalau misalkan dia terus-terusan galau ingat cowok ini, dia akan kayak lebih banyak negatifnya di dia, ruginya di dia gitu. Oke, gue bilang, gue ngerti keadaan lo, tapi coba deh lo take a deep breath dan coba lo lihat, rugi gak sih lo kalau misalkan terus-terusan sedih tentang dia gitu. Akhirnya dengan sering gue menstimulus itu, berempati sama dia dengan hal tersebut, dia bisa melupakan cowoknya dengan perlahan-lahan. Jadi fokus pada hasil, itu cara mudahnya untuk berempati. Yang ke-9, waspadalah terhadap efek Pygmalion. Jadi Pygmalion ini tadi gue sempat baca, Pygmalion ini adalah orang yang terlalu positif gitu. Misalkan ya pokoknya orang yang gimana ya bilang ya, Pygmalion itu pokoknya misalkan teman-teman bisa googling sendiri ya. Misalkan
orang yang terlalu positif, jadi bahkan sesuatu yang negatif pun dia anggap positif. Misalkan dia nggak makan 3 hari gitu kan, aduh nggak makan 3 hari, orang yang normal pasti akan usaha untuk cari makan. Tapi kalau dia ya gue nggak bisa makan 3 hari, nggak ada duit, mungkin karena Tuhan lagi menguji gue, nggak gitu juga gitu kan, itu terlalu positif gitu. Harusnya kan dia cari makan gitu. Jadi orang ini terlalu positif. Maksudnya di sini waspadalah terhadap efek Pygmalion. Maksudnya gini, saat teman-teman lagi mencoba untuk berempati sama orang lain, cobalah teman-teman perhatikan bagaimana gestur tubuh teman-teman saat nanggapin itu. Jangan temannya lagi cerita main HP, temannya lagi cerita sambil buka-buka laptop, temannya lagi cerita sambil iya ini. Nah itu kan berpikir bahwa kayaknya walaupun ya Pygmalion gitu kan, yang penting kan gue dengerin cerita dia, pasti orang ini nggak bakal marah lah gitu kan, orang ini pasti bakal tetap berpikir positif sama gestur gue kan, yang penting gue dengerin cerita dia. Nah jangan kayak gitu kan, tetap harus perhatikan gestur teman-teman saat mendengarkan cerita orang lain. Dan yang ke-10, mulai menanamkan kedermawanan sosial. Maksud dermawan di sini adalah kayak apa ya? Teman-teman menciptakan diri teman-teman adalah sebagai seseorang yang selalu ada untuk orang lain saat orang lain susah. Kalau misalkan itu terjadi, maka teman-teman akan lebih mudah untuk bersikap empati terhadap orang lain. Oke, itu aja untuk episode kali ini. Gue berharap banget deh banyak orang yang bisa meningkatkan empatinya terhadap orang lain, supaya ya lebih banyak orang yang tertolong gitu kan, lebih banyak orang yang nggak punya gangguan mental health gitu kan, karena kan kita lebih care sama orang lain, lebih bisa mengerti kondisi orang lain. Buang jauh-jauh deh sikap menggosipin ataupun kayak underestimate atau ya negatif tinggi sama orang lain, itu kebalikan dari empati banget sih. Sebagai penutup, gue ingin membacakan sebuah quotes, tapi ini dari anonim. Jadi dikatakan di sini, empati itu seperti mencoba sepatu orang lain, sedangkan simpati itu memakai sepatu tersebut. Coba dipikir-pikir maksudnya apa, ini bagus banget. Karena kalau simpati itu memakai sepatu tersebut, artinya kalau simpati itu cuman bisa mengeluarkan kayak mengerti keadaan orang lain kalau misalkan sepatunya sama, size-nya sama lo, karena kata-katanya memakai, right? Kalau misalkan sepatunya ukurannya nggak sama, lo nggak akan bisa mengerti keadaan orang tersebut. Sedangkan empati seperti mencoba sepatu orang tersebut. Jadi walaupun sepatunya kekecilan, walaupun sepatunya kegedean, tapi dia tetap mencoba supaya dia bisa merasakan perasaan orang tersebut, dan dia bisa menganalisis apa ya sekiranya yang dibutuhkan orang ini. Oh sepatunya digedein nih, oh sepatunya bisa lah ini di kakinya dikecil-kecilin, nggak bisa lah. Oke gitu, intinya dia mencoba untuk memahami keadaan orang lain. Itu dia tentang empati. Dan gimana nih pendapat teman-teman tentang soft skill yang ketiga? Semoga bisa membantu teman-teman untuk berkembang di dunia ini. Oke, teman-teman, kalau misalkan teman-teman ngerasa podcast di episode kali ini sekiranya episodenya bagus lah ya kontennya gitu kan, teman-teman mau sharing, jangan lupa di tag gue di IG, di Instagram gue di minetmia18, atau jangan lupa juga untuk bantu follow Spotify gue di podcast Ngoceh. Jangan lupa juga like dan komen video ini, serta jangan lupa juga subscribe YouTube gue di Minnet Mia. Oke, itu aja teman-teman untuk episode kali ini. Bye bye. Wassalamualaikum.